bersama kita. Tempo hari kita sudah bahas tentang beasiswa PMDSU, lalu juga beasiswa unggulan. Nah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan bahas tentang beasiswa LPDP dan kebetulan saat ini sedang pembukaan pendaftaran beasiswa LPDP dengan narasumber kita yang cantik dari daerah timur sana ya, jauh dari seberang sana. Beliau penerima beasiswa LPDP tahun lalu dan langsung saja kita sapa narasumber kita, Virginia Rosada Silva, SPD. Halo Vivin. Halo Kak Intan, selamat sore. Sore. Congratulations ya, sudah mendapatkan beasiswa S2 dan saat ini lagi intek ya di UNY. Iya Kak, bulan Juni nanti. Oke. Bulan Juni Kak. Jadi ini masih fresh banget. Jadi mungkin tidak akan terlalu berbeda dengan rekrutmenan dan seleksi beasiswa LPDP tahun ini. Oleh karena itu kita akan kulik dari Vivin pengalaman dia sebelumnya. Sebelumnya mungkin ada sahabat rumah kita yang belum tahu apa itu beasiswa LPDP. Mungkin Vivin bisa menjelaskan sedikit apa itu LPDP dan dari segi biaya yang di cover. Silahkan Vivin. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Vivin, alumni dari Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beasiswa LPDP itu sendiri merupakan sebuah beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tentu untuk mendanai pendidikan putra-putri bangsa yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat pasca sarjana dan juga doktoral, dan LPDP mencari calon-calon penerima beasiswa yang tentunya mau dan siap untuk pulang dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Untuk negara studi, tujuan studi bisa di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu Kak. Oke, jadi ternyata beasiswa ini bisa untuk S2 dan S3, bisa untuk dalam dan luar negeri. Nah, untuk yang di cover, Vin, apakah dia mengcover beasiswa ini untuk SPP saja atau full biaya hidup di cover? Bagaimana kalau untuk biaya yang di cover, Vivin? Oke, kalau untuk beasiswa ini yang pasti full cover. Terus komponen biaya yang diberikan itu yang pertama untuk biaya pendidikan, ada biaya pendaftaran, kemudian biaya SPP atau tuition fee, lalu biaya tunjangan buku, kemudian biaya tesis atau disertasi untuk doktoral, kemudian biaya seminar internasional, lalu biaya publikasi jurnal internasional. Kemudian yang kedua untuk biaya pendukungnya itu ada biaya transportasi, misalnya seperti saya dari Kupang, ketika ingin melanjutkan studi ke Jogja, nanti ya biaya transportasi pulang perginya itu ditanggung dari pihak pemberi beasiswa atau dari LPDP. Kemudian untuk yang mau keluar negeri, biaya aplikasi visa atau residence permit-nya itu ditanggung juga untuk yang keluar negeri. Lalu asuransi kesehatan, biaya hidup per bulannya, lalu biaya kedatangan ketika akan intake studi pertama, lalu biaya keadaan darurat jika diperlukan, semisal kecelakaan dan lain-lain, lalu ada juga tunjangan keluarga untuk doktoral. Sedangkan untuk karena di LPDP itu ada banyak jalurnya Kak, ada beasiswa afirmasi, ada juga yang reguler, ada untuk santri, lalu ada juga untuk ASN seperti itu. Karena kemarin saya ambil jalur afirmasi, maka salah satu komponen biaya dari biaya afirmasi itu atau dari beasiswa afirmasi itu adalah biaya pengayaan bahasa. Jadi kita ada pengayaan bahasa dari LPDP itu selama 3 bulan sampai 6 bulan, seperti itu Kak. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi untuk biaya yang di cover sepertinya kita tidak perlu lagi memikirkan apapun
ketika lulus dari beasiswa Iya, ini, bahkan jika berkeluarga untuk S3 ada tunjangan untuk keluarganya juga. Jadi kalau punya suami, punya anak, jadi dapat iya tunjangan. betul. Dan tentunya Bisa diboyong sekalian. iya, bisa diboyong. Kalau mau ngambil studi S3 di Jepang berarti bisa Ya, bawa anak dan suami atau bawa istri dan anak gitu ya. betul betul. Oke, sangat 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 sejahtera ya untuk penerima beasiswa LPDP ini ya. Bahkan juga ada jaminan untuk kesehatannya begitu ya. Dan menyinggung dari yang Vivin bilang tadi bahwa banyak jenis ya. Ada yang salah satunya itu dari afirmasi begitu ya. Berarti untuk persyaratan untuk afirmasi ini tidak ada TOEFL ya, karena sudah nanti ketika sudah lulus baru pengayaan atau bagaimana, Vin? Oh tidak Kak, kalau untuk afirmasi sama dengan beasiswa jalur lain semuanya sama, persyaratannya sama, hanya untuk afirmasi itu biasanya passing grade-nya sedikit diturunkan Kak. Beda sedikit lah untuk passing grade di wawancara, untuk passing grade di TPA, kemudian untuk passing grade TOEFL-nya juga itu sedikit direndahkan, dibuat lebih rendah daripada yang reguler Kak. Oke. Kemudian contohnya kemarin untuk afirmasi itu di dalam negeri skor TOEFL-nya tuh 400. Kebetulan waktu itu punya saya 467, jadi Wow, kurang cukup beberapa tinggi. untuk mendaftar keluar. Iya. Kemudian untuk yang keluar itu 500 Kak. Yang keluar 500. Jadi setelah itu kita dilihat lagi skornya. Misalnya kemarin punya saya 467. Berarti saya dapat pengayaan bahasa itu 3 bulan Kak. Jadi untuk Oh, yang skor yang skor TOEFL-nya itu 400 sampai 450 biasa dapat pengayaan bahasa selama 6 bulan. Itu di kampus yang ditentukan dari pihak LPDP. Dan itu oh, ada biaya bulanan juga seperti itu. Kalau misalnya 451 sampai 500 itu dapat yang 3 bulan saja. Seperti itu, Kak. wah, sangat menarik ya. Jadi untuk TOEFL yang dikumpulkan itu nantinya menjadi patokan untuk berapa lama diikutkan pengayaan, begitu juga ya kira-kira. Seperti Iya, itu kan ya betul, maksudnya? betul. Oke. Nah, Iya, seperti itu, Kak. Nah, tentunya ini akan menjadi motivasi bagi teman-teman di daerah timur sana ya, akan tentu akan lebih seperti yang kita ketahui bersama, adil tuh belum tentu sama rata, tapi bisa dilihat bagaimana Iya, dengan betul. kondisi di daerahnya mungkin ya. Nah, saya rasa ini peraturannya sangat memberikan kesempatan untuk semua pihak untuk ikut berpartisipasi dan menjadi penerima beasiswa LPDP. Sangat bagus sekali ya. Kementerian Keuangan ya. Wow. Iya, Nah, betul, Kak. pertanyaan kakak selanjutnya, Nivin. Kalau untuk persyaratan nanti sahabat rumah kita dapat lihat di link Kementerian Keuangan. Insya Allah nanti akan saya sharekan di deskripsi. Jadi silahkan Anda lihat sendiri bagaimana persyaratan yang dia minta. Kira-kira mau daftarnya pakai jalur afirmasi atau jalur reguler. Silahkan sesuai dengan kriteria yang kiranya dapat dipenuhi. Nah, hari ini yang akan kita kulik lebih dalam adalah tahapan-tahapan seleksi yang harus dilalui untuk mendapatkan surganya menjadi penerima beasiswa tadi. Nah, Vivin bisa ceritakan apa-apa saja tahapannya? Oke, thank you Kak Intan. Untuk tahapannya, beasiswa LPDP itu tiap tahun ada 3 tahapan biasanya. Sampai tahun ini juga. Kalau menurut pengalaman saya, karena kemarin kan seleksi offline itu sampai di tahun 2019 Kak. Jadi 2020 karena kasus COVID lagi maraknya dan memuncak, maka pada saat itu beasiswa LPDP tidak membuka pendaftaran. Jadi di tahun 2021 itu baru dibuka dan sistemnya online Kak. Nah untuk seleksi online itu sendiri tetap 3 tahapan. Yang pertama biasanya memang seleksi administrasi. Jadi di seleksi administrasi itu kita akan memasukkan semua persyaratan yang diminta, lalu kita membuat akun di silakan teman-teman kalau mau langsung cek itu nanti untuk pendaftaran langsung dibuka di link beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id. Di situ sudah ada pilihan untuk membuat akun, lalu kita akan mengisi semua
pertanyaan yang diminta ada disiapkan formulir online-nya seperti itu, kemudian melampirkan file-file yang diminta atau berkas-berkas yang diminta seperti yang berhubungan dengan data diri, kemudian data studi, lalu sertifikat kecakapan bahasa, kemudian setelah itu ada juga melampirkan esai, jadi tinggal copy paste dari Word ke situ ke formulir online-nya, diisi ke situ sesuai dengan persyaratan. Dan waktu kami itu ada dua esai yang diminta. Yang pertama personal statement, kemudian esai kontribusi. Lalu itu untuk tahapan seleksi administrasi. Setelah lulus tahap pertama, tahapan seleksi administrasi itu, yang keduanya itu tahapan seleksi tes potensi akademik dan wawasan kebangsaan. Tes potensi akademik dan wawasan kebangsaan itu secara umum sama seperti tes TPA biasanya, yang diikuti CPNS juga. Itu ada untuk gambaran soal-soalnya itu tentu ada tes verbal, kemudian tes kuantitatif, lalu tes penalaran. Nah, di situ soalnya kalau tidak salah kemarin tiap bagian 40 nomor deh, kalau saya tidak salah ingat. Jadi ada 120 nomor kayaknya. Kemudian ditambah dengan tes wawasan kebangsaan itu juga 40 nomor. Lalu untuk tahap tiganya itu seleksi wawancara, tes wawancara atau interview. Di situ ada yang mewawancara itu ada dua. Yang pertama dari bidang akademik, di bidang studi yang akan kita ambil ketika studi. Lalu yang kedua itu dari psikolog, Kak. Jadi kurang lebih menanyakan tentang apa yang sudah kita masukkan, data diri kita, lalu dari esai kita juga. Seperti itu. Jadi ada 3 tahapan ya. Kakak ingin kulik dulu yang dari tahapan administrasi. Seperti yang Vivin bilang tadi ya, ada esai nih gitu. Yang tahun Vivin ada 2 esai berkaitan personal statement dan juga kontribusi. Mungkin teman-teman yang scholarship fighting ya sudah tahu tuh ya, yang kontribusi ini biasanya apapun beasiswanya pasti diminta. Dan setelah saya bahas juga untuk bagaimana membuat esai berkaitan kontribusi. Nah, untuk personal statement ini bagaimana ya esainya, Vin? Apakah tahun ini ada? Oh, oke. Untuk tahun ini bersyukur persyaratannya sudah lebih dimudahkan, Kak. Apalagi untuk tahapan ini kemarin saya sempat lihat itu, kalau misalnya teman-teman yang mendaftar ini sudah punya LOE atau Letter of Acceptance dari kampus yang akan dituju, berarti mereka tidak perlu lagi mengikuti tes tahap kedua katanya. Tidak perlu lagi ikut tes tahap kedua. Jadi tahun ini ada seleksi administrasi, lalu yang kedua itu tes bakat skolastik, namanya diubah, dan di situ tidak ada lagi tes wawasan kebangsaan setahu saya. Kemudian yang terakhir itu seleksi substansi, itu sama dengan wawancara. Tapi kalau sudah punya LOE tidak perlu lagi tes tahap 2, Kak. Jadi untuk esainya sendiri, tahun lalu kan kami 2 esai, sedangkan tahun ini personal statement-nya itu tidak ada. Jadi yang diminta hanya esai komitmen, kayak ya kontribusi pasca studi, kemudian rencana studi, dan komitmen itu, Pak. Oke. Apakah beasiswa Hanya itu sih, LPDP satu ini esai. ada kuota tertentu gitu, Vin? Maksudnya misalkan ini Untuk per batch-nya berapa begitu? Oke. Kalau untuk esai lagi, untuk dari pihak LPDP sendiri sebenarnya tidak ada kuota yang pasti tiap tahunnya. Jadi intinya semua pelamar ini bisa melewati tahapan seleksi yang diberikan, lalu melewati standar yang sudah pihak LPDP tetapkan, maka tentu kita akan lulus otomatis. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman memilih untuk ikut tes di LPDP, artinya teman-teman bukan bersaing dengan siapapun pendaftar itu, tetapi bersaing dengan diri teman-teman sendiri, mau maju diri tidak untuk melewati semua tahapan ini, Kak.
Itu sih, Oh. jadi tidak ada kuota kesimpulannya. Berarti untuk beasiswa LPDP ini untuk tahun ini sangat diperlonggar ya untuk persyaratan dari administrasi, bahkan apabila punya letter of acceptance. Bagi yang belum tahu apa itu adalah surat pernyataan dari kampus bahwa Ananda sudah diterima di kampus tersebut ya. Nah, bagaimana sistem mendapatkan itu mungkin nanti bisa dilihat dari website di kampus yang ingin dituju, apa persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar ulang untuk mendaftar di kampus tersebut. Nah, ketika Anda daftar lalu lulus, Anda akan dapat yang namanya letter of acceptance. Dan apabila ada itu, nanti di tahap kedua tidak perlu lagi ikut ya, Vin. Berarti langsung ke wawancara ya, substansi berarti ya. Iya, betul Kak. Wow. Betul. Jadi dan yang paling penting lagi yang perlu digarisbawahi, tidak ada kuota. Jadi apabila memenuhi standar langsung lulus. Wah, jadi sangat ini ya, sangat besar peluang untuk diterima kalau begitu ya. Nah, pertanyaan kakak nih Vin, kemarin kalau waktu Vivin kan berarti mengalami tahap 1 dan tahap 2 dan tahap 3. Untuk tahap 1 nanti biasanya jedanya untuk pengumuman seleksi administrasi ke tes skolastika tadi berapa lama, Vin? Kalau kemarin kami jeda waktu dari pendaftaran sampai pengumuman tahap 1 itu sebulan, Kak. Lalu begitu juga untuk tahapan-tahapan selanjutnya itu semua sebulan. Cepat Jadi ya? iya, Kak. Jadi betul-betul sebulan. Makanya waktu kami penutupan pendaftaran itu September, kemudian pengumuman lulus itu Oktober, lalu seleksi tahap 2-nya itu November. Setelah itu pengumuman seleksi tahap 2 selesai langsung akhir November kalau tidak salah seleksi interview, lalu pengumuman akhirnya tuh di bulan Desember, Kak. Jadi biasanya jeda 1 bulan. Hanya kadang kalau misalnya ada kendala tertentu dari pihak panitia LPDP dalam seleksi, berarti waktu pengumumannya kadang bisa diundur seminggu, Kak. Seminggu atau seminggu lebih. Kayak kemarin kami seharusnya pengumuman di awal September tapi diundur sampai tanggal 6 Desember. Bulan Desember, awal Desember harusnya, tapi karena entah masalah apa diundur seminggu ke 6 Desember, Kak. Okay. Seperti itu. Nah, untuk pembukaannya itu sendiri berarti ada 2 tahap ya, Vin? Berarti misalkan dalam setahun ini ada 2 kali pembukaan beasiswa LPDP, begitu ya? Iya, betul, Kak. Jadi tahun ini ada 2 kali penerimaan, tahun kemarin juga 2 kali penerimaan. Tahun ini untuk tahap pertama, teman-teman kalau mau mendaftar sekarang sudah cukup terlambat kalau semisal belum punya sertifikat TOEFL atau sertifikat kecakapan bahasa, karena biasanya jeda untuk terima sertifikat setelah tes itu kan 3 minggu ya, Kak. 10 hari kerja. Yeah. Jadi sudah terlambat kalau teman-teman mau daftar sekarang. Karena untuk tahap 1 ini tanggal 28 Maret ini kalau tidak salah sudah ditutup. Terus kalau untuk tahap 2 nanti dibuka bulan Juli atau Agustus, Kak. Seperti itu. Oke, berarti bagi yang belum punya sertifikat TOEFL dan syarat-syaratnya belum ada untuk mengejarkan ke 28 Maret mungkin agak akan keteteran gitu ya. Sementara untuk TOEFL sendiri hanya boleh ikut 1 kali tes dalam 1 bulan. Karena yang diminta pasti TOEFL-nya yang langsung dari ETS ya, bukan yang prediction ya. Iya, betul, Kak. Nah, oleh karena itu bagi yang akan mendaftar silahkan ikut yang di periode bulan Juni ya, Vin. Siapkanlah TOEFL-nya, lalu setelah itu bisa nanti mengisikan syarat-syarat yang diminta di link yang ada pada deskripsi bawah ini ya, nanti kita bakal buatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Vin, yang paling bikin orang kepo gitu. Ketika interview, ini kan sangat berbeda nih. Kalau beasiswa lain tuh tidak pakai psikolog. Jadi Vivin pakai psikolog dan juga yang ahli di bidangnya gitu. Kakak ingin menggali bagaimana proses interview yang Vivin lalui waktu kemarin itu. Bisa diceritakan? Oke, Kak, ini untuk tahapan interview itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasa
pakai apa ya, sistem offline kan, jadi wawancaranya offline. Jadi semisal kayak di NTT, karena banyak kabupaten kan, di NTT banyak kabupaten, jadi sekali tes, dan itu di kantor keuangan, di kantor gubernur NTT bidang keuangan, dan di situ sekali tes untuk seluruh seluruh peserta yang dari NTT. Jadi seleksinya tuh di Kupang, di ibu kota provinsi. Nah, kalau bagusnya kalau sistem online sekarang, kita tinggal masuk ke ruang meetingnya seperti itu. Nah, di situ kan seperti yang sudah saya spill di awal, ada dari bidang akademiknya satu, lalu dari psikolog satu, Kak. Nah, untuk pertanyaannya sendiri itu secara umum, gambaran umumnya itu yang pertama tentu akan menanyakan tentang diri kita. Sejauh apa kita mengenal diri kita. Jadi kayak mereka juga ingin tahu seperti itu. Bahkan kayak pertanyaan-pertanyaan random yang tiba-tiba adik kamu berapa tahun sekarang, atau lahir tahun berapa, kayak bisa seperti itu. Atau kamu waktu SMP tahun berapa. Kalau kita ngeblank kan bisa lupa tiba-tiba. Padahal itu pertanyaan sederhana. Jadi mereka kayak harus membuktikan sejauh apa kamu mengenal diri kamu. Kalau misalnya dirimu sendiri kamu tidak mengenal, terus bagaimana mereka mau percaya begitu. Benar. Itu sih yang pertama tuh, yang pertama tuh untuk yang mengenal diri itu, untuk pertanyaan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Lalu yang kedua itu terkait dengan studi, rencana studi. Jadi kayak kamu jurusan apa, terus kenapa mau ambil studi ini, mau ambil jurusan itu, terus alasan kamu lah itu studi itu apa, seperti itu. Terus terkait dengan tempat yang akan dituju ketika studi, letak geografis dan lain-lain, itu bisa saja ditanyakan. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri. Lalu yang terakhir itu yang berhubungan dengan dengan apa ya, bentar Kak, saya lupa. Rencana studi, riset, lalu berkaitan dengan ya Kak? Riset yang akan dilakukan mungkin? Oh iya, riset yang dilakukan itu masih masuk di studi, Kak. Yang terakhir itu kontribusi, benar. Jadi mereka harus memastikan bahwa komitmen kamu adalah pulang ke Indonesia, misalnya untuk yang di luar. Komitmen kamu adalah untuk berkontribusi di Indonesia, harus berkontribusi di sini. Terus rencana pasca studi itu apa? Karena kontribusi ya, kamu akan mau pilih dikuliahkan S3 iya, ke Kak, luar pilih negeri, peran di mana. malah bertahan di luar negeri, bekerja di luar negeri, tidak balik ke negeri sendiri. Padahal yang biayai studinya full dari Indonesia, malah ikut membangun Jepang atau membangun Amerika. Iya Kak, makanya ada contoh-contoh pertanyaan yang kayak misalnya mau keluar, misalnya mau lanjut di luar, terus bisa saja ditanyakan, kamu lanjut di Amerika, misalnya Amerika. Kamu lanjut di Amerika, semisal kamu kan sekarang masih single. Kalau misalnya kamu menemukan jodoh di sana, apakah kamu akan pulang untuk berkontribusi? Terus garansi yang kami dapat tuh apa? Jaminannya tuh apa? Kayak gitu Kak. Jadi betul-betul yang harus harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang pasti seperti itu. Jaga-jaga pertanyaannya akan random soalnya. Gitu sih Kak. Oke, kalau dari sini Kakak bisa tahu bahwa ternyata salah satu indikator dari standar LPDP ini adalah bagaimana si penerima ini bisa bertanggung jawab ketika sudah tamat, ya dalam artian bertanggung jawab ini memberikan nilai pejuang LPDP, apa-apa saja yang harus dipersiapkan, dan tips trik yang harus diperhatikan apa. Ya, silakan Pin. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sih, yang sebelum masuk ke tips trik, saya mau menyampaikan dulu yang orang-orang yang tidak bisa sampai ke tahap akhir atau tidak bisa lulus itu adalah mereka yang tidak mengikuti proses dengan baik seperti itu, tidak mengikuti tahapannya secara menyeluruh, kemudian tidak memulai tentunya. Jadi untuk tips trik atau strategi dari saya sendiri sih, yang pertama memulai, berani untuk mencoba gitu Kak. Kalau misalnya kamu tidak berani untuk mencoba mendaftar, ya otomatis tidak lulus gitu. Kalau misalnya
sebelum sudah sebelum berani untuk iya, sebelum mendaftar berarti kalau misalnya nih Vin, kita daftar di tahap satu seleksi administrasi tidak lulus, daftar ke tahap 2 bisa? Atau hanya boleh satu kali daftar dalam setahun? gimana Kak? Andai misal kita mendaftar di tahap Boleh 2 kali Kak. boleh ya. Jadi tidak ada hambatan ya Boleh. Vin. Kalau misalnya, iya kalau misalnya kalau seperti tahun kemarin, semisal di tahap 1 sudah mendaftar dan lulus seleksi administrasi, tapi tidak lulus seleksi tahap berikutnya, itu tetap bisa mendaftar Kak. Tetap bisa mendaftar di tahap kedua, bisa 2 kali mendaftar. Tapi semisal dia sudah lulus seleksi administrasi, lalu sudah lulus tahap kedua untuk TPA-nya, tapi tidak lulus tahap 3, berarti tidak bisa mendaftar 2 kali, seperti itu. Wah, perlu persiapan matang ya. Ada ketentuannya. Jadi Iya, betul. ya, silakan lanjutkan Vin. Apa ke Oke. saran Oke, lagi oke. yang ingin disampaikan? Oke, yang pertama tadi kan saya bilang berani dulu untuk mencoba atau memulai. Kemudian yang berikutnya itu persiapan jauh-jauh hari. Kalau bisa, jangan. Kalau pengalaman saya kemarin kan memang karena sibuk dengan kerjaan juga Kak. Jadi betul-betul persiapan esai itu Hamin seminggu baru saya mengerjakan esai untuk dikumpul. Jadi saya submit itu betul-betul yang Hamin 1 Kak. Sedangkan beruntung kalau TOEFL-nya itu saya sudah tes tahun sebelumnya, jadi masih bisa digunakan. Iya. Kalau misalnya mau mendaftar ke luar negeri kan saya bisa tes beberapa bulan sebelumnya, hanya karena sibuk. Jadi saran saya harus persiapan matang jauh-jauh hari Kak. Lalu yang berikutnya, yang ketiga itu perbanyak referensi, perbanyak diskusi dengan awardee yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP atau sudah lulus, kemudian ikut seminar atau sosialisasi yang berhubungan dengan beasiswa LPDP seperti itu. Lalu juga membaca Kak. Jadi kan ada linknya, ada websitenya untuk dilihat gitu. Jadi semisal mau berdiskusi dengan awardee kan minimal kamu sudah mencoba membaca begitu. Jangan sampai ketika berdiskusi kamu justru bertanya syarat mendaftar tuh apa Kak gitu. Itu kayak kalau saya sih kalau ditanya seperti itu saya langsung kirim linknya gitu, baca sendiri. Kan ada kalau mau mencoba membaca saja malas, terus kenapa tidak usaha begitu. Jadi semuanya itu sudah lengkap. Yang penting teman-teman rajin untuk mengakses informasinya di link website. Kemudian boleh follow ke Instagramnya juga. Itu selalu ada info terkait dengan penerimaan atau ada event-event lainnya, itu selalu ada di situ Kak. Lalu yang terakhir itu rendah hati untuk mengikuti semua proses. Jangan menganggap remeh tahapan sekecil apapun. Bahkan kayak semisal mengerjakan esai ya, kamu harus punya mentor gitu. Harus menyiapkan mentor untuk tiap tahapan yang akan dilalui. Jadi bisa sambil konsultasi selama tes Kak. Kayak misalnya esai dikasih revisi ke mentor. Kayak saya waktu itu esai saya tuh revisi masing-masing 5 kali. Wow. 5 kali dari mentor, kayak iya 5 kali dalam seminggu itu 5 kali. Jadi betul-betul ikuti proses lagi tuh, sekedar membaca ulang terus menerus, mencari kesalahan, lalu kasih ke teman-teman kalian untuk membaca. Kan kita tidak bisa melihat kesalahan kita terkadang, tapi ketika orang lain yang membaca itu kemudian menemukan kesalahan, bahkan sekedar kayak ada typo gitu. Jadi itu sih Kak saran dari saya. Oke, jadi sudah tercover ya semua hal yang harus Anda lakukan agar bisa lulus LPDP. Yang paling utama dan paling pertama disampaikan Vivin adalah memulai. Karena akan selalu ada kesempatan tiap tahunnya, dan setahun ada 2 tahap. Jadi tahap ini gagal, setidaknya tahap kedepannya bisa diperbaiki. Kira-kira yang kurang tadi di mana? Bisa diperbaiki. Iya, masih bisa dikejar ya Vin ya. Betul, saya sangat setuju dengan yang disampaikan Vivin tadi. Dan yang paling utama adalah harus persiapan dengan matang, buka banyak sesi diskusi dengan yang sudah menerima agar mendapatkan gambaran dan referensi yang lebih luas begitu ya Vivin ya. Dan sudah ini sepertinya pengalaman pribadi ya Vin ya, yang nanya persyaratan begitu.
sebuah quotes dari Steve Jobs yang bunyinya itu, you can connect the dots looking forward, but you can only connect them looking backwards. Jadi artinya kita tidak bisa menghubungkan setia itu ke masa depan, tetapi kita bisa menghubungkannya ke masa lalu. Artinya apapun pilihan kita hari ini ya tentu akan mengantar kita pada sebuah sebuah tujuan besar atau sebuah mimpi yang ingin kita capai. Seperti itu. Boleh DM, nanti akan dibalas gitu. Oke, itu ya. Jadi sudah tidak ada lagi hambatan, sudah banyak orang-orang baik di muka bumi ini yang bersedia dan rendah hati ingin berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Silahkan di-follow dulu, kemudian di DM. Semoga dengan adanya informasi pada kesempatan ini tidak ada hambatan. Mungkin ini Vivin adalah gambaran untuk yang melewati LPDP dengan jalur afirmasi. Next video kita akan bahas yang lulus LPDP dari jalur reguler, dan tentunya nantinya akan saling melengkapi. Silahkan dilihat semua video karena video ini sebenarnya merekap interview. Sebenarnya kalau ketika interview itu baik reguler, afirmasi ataupun ASN itu akan sama saja, sistemnya juga akan sama. Jadi tidak ada salahnya juga untuk tetap mengikuti video-video selanjutnya. Oke Vivin, thank you. Oke, terima kasih banyak buat Kak Intan dan juga teman-teman rumah kita. Semoga kita bisa berjumpa suatu saat, Kak. Amin. Thank you. Selamat sore. Melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore. Iya, sore Kak. Oke.